Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang kami ucapkan di kelas perkuliahan Bahasa Indonesia yang insya Allah di perkuliahan kali ini, di semester kali ini akan bersama saya Radinal Mukhtar Harahap, SHIMPD. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar umum atau MKDU yang akan diajarkan dimanapun kamu kuliah. Kamu kampusnya apapun pastinya akan mendapatkan mata kuliah bahasa Indonesia, karena ternyata sejatinya bahasa Indonesia itu adalah identitas kita. Kita itu siapa? Kemarin ketika inaugurasi atau perkuliahan umum di perjumpaan pertama, Ustadz Abdullah Sani Ritonga sudah menjelaskan, kita mahasiswa STIT itu tergabung atau tersusun dari 4 identitas. Identitas pertama kita adalah Muslim Indonesia. Muslim dalam penyebaran agama ini di Indonesia sendiri sangat-sangat bergantung kepada apa yang kita sebut dengan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia, sehingga mempelajari bahasa Indonesia bukan akan menggerus keislaman kita, justru akan semakin membuat kita yakin bahwa Islam kita, Islam yang kita anut, agama yang kita yakini dan kita hidup di Indonesia adalah satu kesatuan yang harus kita banggakan. Kita tidak perlu untuk mempertentangkan apakah Islam harus melawan negara ataukah negara harus bertentangan dengan agama kita, bahwa kita Muslim Indonesia, Muslim yang ditakdirkan untuk benar-benar menghayati dan memahami bahwa inilah kita, ini identitas kita, sehingga bahasa Indonesia adalah satu dari ciri khas kita. Kita orang Indonesia janganlah mahir mungkin bahasa asing tetapi lupa bahasa sendiri. Muslim Indonesia itu sangat selaras, apalagi kita sebagai orang pesantren. Pesantren itu terdiri dari 2 nilai besar, nilai keagamaan dan nilai kebangsaan. Muslim Indonesia itu juga terdiri dari 2 nilai besar, nilai keislaman dan nilai kebangsaan. Maka bahasa Indonesia yang kita akan pelajari secara mendalam ini akan meneguhkan identitas kita. Kita tidak perlu menjadi orang asing di negeri sendiri. Kita tidak perlu menjadi orang asing di tanah air sendiri. Ini adalah Indonesia, maka mari kita mendalami bahasa Indonesia tanpa melupakan kewajiban kita untuk juga bergaul dengan orang-orang yang di luar Indonesia. Mahasiswa, mahasiswi, mahasantri, mahasantriwati STIT Ar-Rodotul Hasanah, setelah memahami bahwa bahasa Indonesia itu adalah identitas kita sebagai seorang Muslim Indonesia, kita dalam konteks STIT Ar-Rodotul Hasanah juga merupakan mahasiswa tarbiyah. Antum sebagai mahasiswa wajib hukumnya untuk bisa berbicara, untuk bisa menganalisa, untuk bisa menulis, membaca, dan untuk bisa mempublikasikan apa yang antum pikirkan dan apa yang antum inginkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betapa banyak orang yang banyak gagasannya, banyak idenya,
tetapi tidak berbunyi. Dan ini adalah kerjaan bahasa Indonesia atau mata kuliah bahasa Indonesia untuk mengasahnya. Apalagi kita adalah mahasiswa yang berada di jurusan atau di sekolah tinggi yang bertajuk tarbiyah. Tarbiyah adalah pendidikan. Di Indonesia ini alhamdulillah orang-orang semuanya menyatakan bahwa bangsanya satu, bahasanya satu, dan tanah airnya satu. Artinya bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar. Kita menjadi guru di Indonesia dan itu harus melakukan pendidikan juga dengan diantaranya bahasa Indonesia. Sehingga ketika antum menyatakan bahwa antum adalah mahasiswa tarbiyah, antum berkewajiban juga untuk mendalami bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau bahasa identitas kita semua. Dan kita di STIT Ar-Raudatul Hasanah selain menjadi mahasiswa, kita juga telah diamanahkan untuk menjadi seorang guru-guru potensial, guru-guru yang dibekali banyak hal, guru-guru yang dapat melakukan banyak kegiatan, sehingga bahasa Indonesia juga harus menjadi akses bagi kita untuk bisa mendayagunakan dan meningkatkan kegunaan dari semua yang kita kerjakan. Antum di manapun berada, di daerah manapun, khususnya di Indonesia, jikalau antum bisa berbahasa Indonesia, insya Allah antum akan menjadi orang-orang bermanfaat. Kamu semuanya akan menjadi orang-orang yang bagi orang atas bermanfaat, bagi orang bawah bermanfaat, karena bahasa Indonesia menjadi identitas komunikasi kita, bahwa orang-orang di Indonesia ini akan berkomunikasi selain dengan bahasa global, tentunya bahasa Indonesia. Dan antum saat ini, kamu semua mahasantri mahasantriwati, itu adalah generasi milenial. Antum jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kita jangan lagi merujuk atau mengutip EYD, ejaan yang disempurnakan. Karena ejaan yang disempurnakan itu sudah disempurnakan lagi dengan apa yang disebut dengan PUEBI, PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jangan sampai kemilenialan antum, ke generasi zaman kini antum itu merusak bahasa Indonesia yang selama ini kalau di media sosial kita lihat beberapa di antaranya sudah mulai tersingkat-singkat, sudah mulai rusak, sudah mulai bobrok. Generasi milenial selain dia menjaga identitasnya dalam beragama, menjaga identitasnya dalam bernegara, dia juga harus paham betul bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa identitasnya. Kamu boleh untuk tahu bahasa gaul, kamu boleh untuk tahu bahasa medsos, kamu boleh untuk tahu bahasa coding internet, tetapi bahasa Indonesia karena ini media komunikasi kita juga harus didalami. Jangan sampai kita sebagai muslim Indonesia, mahasiswa tarbiyah, guru potensial dan generasi milenial anti terhadap bahasa Indonesia. Mahasantri mahasantriwati STIT Ar-Raudatul Hasanah, dengan begitu mari kita sama-sama berdiskusi, menganalisa, mendalami dan mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia yang insya Allah bersama saya kita akan mengajak semuanya
untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri antum dalam 4 keterampilan besar dalam berbahasa. Keterampilan membaca harus antum paksa, keterampilan mendengar harus benar-benar terlaksanakan, kemampuan menulis harus benar-benar piawai, dan kemampuan berbicara juga harus benar-benar teratur dan terstruktur. Jangan sampai antum mengatakan antum adalah orang Indonesia, mahir berbahasa Indonesia, tapi malas membaca buku-buku bahasa Indonesia. Jangan sampai pula ketika antum disuruh untuk berbicara berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia antum masih bertukar-tukar dengan bahasa yang lain. Itu adalah mengurangi identitas kita sebagai Muslim Indonesia. Dan ini yang menjadi tekanan bagi kita di perguruan tinggi, bahwa jangan sampai antum pandai berbicara, antum pandai membaca, antum pandai mendengar, tapi antum tidak mahir dalam mengeluarkan apa yang ada di kepala antum dalam bentuk tulisan. Kiai Haji Imam Zarkasi sering kita dengar bahwa beliau akan terus menjadi guru, terus mendidik, terus memberikan pengajaran. Bahkan jika pun tidak ada yang namanya santrinya, ia akan terus mengajar dengan tulisan-tulisannya. Kita berharap antum menjadi mahasantri, mahasantriwati yang piawai dan cakap dalam 4 hal ini. Membaca antum gigih, mendengar antum simak, menulis antum lancar, dan berbicara antum teratur. Dalam hal itu kita akan mengaplikasikannya atau membuat praktek darinya dalam kerangka milenial. Ana atau dosen antum tidak akan menyuruh untuk menuliskannya dengan pulpen, tidak. Kita sudah menggunakan yang namanya komputer. Dengan media internet, dengan basis dunia maya, kita pun akan memperlihatkan kemampuan, kepiawaian, dan kecakapan antum berbahasa Indonesia. Sehingga dalam kerangka milenial yang berbasis internet dan menggunakan komputer itu, kita akan menjalani kuliah bahasa Indonesia ini di STIT dalam 2 SKS, artinya 100 menit dalam 1 hari. 100 menit itu bisa dengan mendengarkan mendengarkan siaran ini sekitar 10-15 menit. Kemudian antum akan kita minta juga untuk membuat siaran atau rekaman sebagaimana nanti akan kita bincangkan tugasnya, sekaligus untuk mempersiapkan bagaimana transkripnya. Jadi 100 menit itu bisa jadi akan kita bagi-bagi kepada kuliah dengan metode ceramah, kuliah dengan metode praktis, kuliah dengan membaca, dan kuliah dengan mendengarkan. Untuk itu mahasantri mahasantriwati STIT Ar-Raudhatul Hasanah, tibalah kini tugas pertama bagi antum, yaitu perkenalkanlah diri antum dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam memperkenalkan diri itu harus ada penjelasan mengenai Anda mahasiswa STIT Ar-Raudhatul Hasanah, Anda adalah guru potensial yang akan mengajarkan mata pelajaran apa, di bidang keilmuan apa, spesialisasi atau potensi Anda apa, dan Anda sangat menyenangi pelajaran apa. Ceritakan semuanya dengan hasrat, dengan antusias yang besar, sehingga kita dalam mendengarkannya itu juga akan terbawa semangatnya untuk mengikuti. Dalam perkenalan diri itu Anda juga harus menyatakan bahwa Anda akan komitmen untuk ikut kuliah bahasa Indonesia ini di STIT Ar-Raudhatul Hasanah, dan Anda bangga dengan Indonesia
dengan kebudayaannya, dengan kekayaan bahasanya, dengan kemakmuran negerinya, dan insya Allah itu menjadi doa kita bersama. Pada akhirnya tugas ini tidak perlu dikumpulkan lewat jaringan pribadi kepada saya, upload saja atau tayangkan di YouTube Anda masing-masing sebagai bukti Anda adalah orang milenial, sebagai bukti bahwasanya Anda adalah generasi masa kini. Silakan upload di YouTube Anda masing-masing, bisa dengan slide PowerPoint atau bisa dengan rekaman langsung di depan HP Anda masing-masing. Ala kulli hal atau atas segala semuanya, perkenalkanlah diri Anda sebagai seorang Muslim Indonesia, mahasiswa tarbiyah, guru potensial, dan terakhir adalah generasi milenial. Sekian, terima kasih, jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.